warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Yes, yes, yes. Baik ya anak ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, untuk itu Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo ketua kelas. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ketua kelas ya karena sudah memimpin doanya. Nah, kira-kira ketua kelas siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini anak? Hadir semua. Ya, hadir semua anak-anak ya. Alhamdulillah ya, kita dapat hadir semua untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu anak-anak, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video ya, sebuah video klip ya, yaitu video lagu daerah kita yang berjudul Pariri Nema Bariri anak-anak ya. Nah, dan di sini Bapak berharap kepada kalian untuk ikut bersama-sama bernyanyi dengan Bapak ya. Siap semua ya? Siap ya? Baik.
kita sudah menonton video klip lagu daerah kita anak-anak ya. Lagu daerah ini ada yang berjudul Palingga Kabar ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Pak Yusuf ya, yang dimana lagu ini memiliki makna bahwa sebuah daerah ingin berkembang anak-anaknya, ingin mengikuti daerah-daerah berkembang lainnya dengan cara bergotong royong bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Baik anak-anak. Nah, sekarang perhatikan Bapak ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap kendang anak-anak ya. Nah, kira-kira di sini ada masih ingat tidak? Apa pengaruh gaya terhadap kendang? Coba, ada masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Pengaruh gaya terhadap benda adalah membuat benda itu bergerak anak-anak ya, membuat benda bergerak. Nah, yang dimana anak-anak? Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang benda-benda yang elastis ya. Nah, sebelum itu Bapak lihat ini belum semangat semua ini ya. Nah, untuk anak-anak, marilah kita tepuk semangat dulu biar kita semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah siap semua ya? Baik. Sekarang Bapak mau bertanya dulu ya. Apa itu benda elastis? Ada yang bisa? Benda elastis. Ada yang tahu benda elastis? Karet. Betul. Itu karet. Ya. Karet termasuk benda elastis. Siapa apa lagi? Apa lagi nak? Trampolin. Bandalam. Oke, itu termasuk benda-benda yang elastis anak-anak ya. Nah, benda elastis itu sendiri anak-anak adalah benda yang apabila ditarik dia akan berubah bentuknya ya. Nah, itu dinamakan dengan benda-benda elastis ya. Nah, sekarang apa pengaruh gaya pegas terhadap kendang? Ada yang bisa? Pengaruh gaya pegas terhadap kendang. Ada yang bisa? Seperti tadi ya, membuat benda itu bisa bergerak. Yang awalnya dia menjadi bergerak ya. Nah, sekarang apa manfaat gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari? Iya, coba. Iya, betul. Pembuatan spring bed anak ya. Dengan menggunakan benda elastis dan gaya pegas, spring bed itu bisa nyaman untuk kita tidur ya. Dia empuk jadinya. Apalagi? Ya apa? Sok motor, betul adik. Sok motor ya. Sok motor juga menggunakan benda-benda yang elastis anak-anak ya. Terus apa lagi? Iya, coba Dani. Trampolin ya. Trampolin juga seperti itu anak-anak ya. Menggunakan benda-benda yang elastis. Nah, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau menginformasikan, memberitahukan kepada kalian manfaat dari mempelajari benda-benda yang elastis anak-anak ya. Nah, dengan mempelajari benda-benda elastis, kita dapat mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam benda-benda yang elastis anak-anak. Terus yang kedua, dengan kita mempelajari benda elastis, kita dapat mengetahui hubungan gaya pegas dengan benda-benda yang elastis anak ya. Terus yang ketiga, dengan mempelajari benda-benda yang elastis, kita dapat mengetahui manfaat dari benda elastis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi gaya pegas yang ada di sekitarnya. Ya, dengan menggunakan model PJBR, siswa mampu mengaitkan manfaat gaya pegas dengan kehidupan sehari-hari.
Nah, yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis apa aja pegatan kehidupan sehari dengan menggunakan model PJBL. Siswa mampu merancang alat pelontar sederhana, anak-anak ya. Nah, untuk itu anak-anak, perhatikan semua anak-anak ya. Nah, di sini Bapak biar lebih jelas ya, tentang benda-benda elastis itu, Bapak akan menayangkan sebuah video ya, sebuah video pembelajaran yang dimana Bapak berharap kepada kalian untuk menyaksikan ya. Jangan sampai ada yang ribut ya. Jangan sampai ada yang bermain di bangkunya ya anak ya. Diperhatikan videonya dan jangan lupa dicatat apa saja yang penting di dalam video tersebut. Baik, sekarang diperhatikan ya. Ayo diperhatikan semua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan dalam pembelajaran IPAS. Hari ini kita melanjutkan bab 3 gaya di sekitar kita. Kita menuju ke topik C, yaitu benda yang elastis. Dalam gambar ini, Bani dan Agas sedang belajar menganak. Saat Bani menarik busur anak panah, ia sedang menggunakan gaya pegas. Ini adalah busur panah. Busur panah terbuat dari benda yang elastis. Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Biasanya benda elastis juga disebut dengan benda yang lentur. Bagian mana dalam busur panah ini yang termasuk benda elastis? Ya, ini dia. Benda yang elastis ini akan menghasilkan gaya pegas jika diberikan tarikan. Sedangkan gaya pegas sendiri adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis seperti pada karet. Sifat elastis ini membuat benda akan selalu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Contohnya pada gambar tersebut itu adalah pil ya. Karet yang berbentuk elastis akan memanjang ketika kita tarik. Lalu ketika kita lepaskan, karet akan berusaha kembali ke bentuk semula sehingga menghasilkan gaya dorong. Contoh benda elastis lainnya selain ada karet gelang, kemudian ada karet ketapel, ada juga pil. Contoh benda yang memanfaatkan benda elastis sehingga bisa menghasilkan gaya pegas, misalnya busur panah. Mainan anak-anak yang jika digoyangkan maka akan kembali ke bentuk semula, bisa menggoyang kanan dan ke kiri. Timbangan tangan, jadi saat menimbang ikan maka timbangannya akan menarik ya, tertarik kailnya itu sehingga akan menunjukkan ukuran. Ketapel. Kemudian ada spring bed, di mana di dalam spring bed ini ada pin. Kemudian ada sok sepeda dan ada trampolin. Di keseharian kalian juga ada benda pegas lainnya, misalnya ballpoint kinetik. Jadi saat ditekan maka pil yang ada di dalam ballpoint akan bekerja. Gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik.
Jika dilepaskan, maka benda ini akan memberikan dorongan. Misalnya pada busur panah. Nah, busur panah ini jika ditarik semakin dalam, maka panahnya akan semakin jauh karena dorongan dari karet yang ada pada busur. Benda elastis dapat memberikan gaya pegas saat benda tersebut kembali ke bentuk semula dan memberikan dorongan. Jadi setelah diberikan tarikan, kemudian benda elastis itu akan memberikan dorongan sehingga benda bisa bergerak dan berpindah tempat. Itu adalah materi singkat tentang benda elastis yang menghasilkan gaya pegas. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira tahukah kalian pengertian dari benda yang elastis? Ada yang tahu? Ya, coba Rodiatul. Baik, betul sekali Rodiatul ya. Benda elastis anak-anak adalah benda yang merupakan yang bisa mempertahankan bentuknya ya, mempertahankan bentuknya ke dalam bentuk aslinya. Betul sekali. Tepuk tangan buat Rodiatul dulu. Nah, sekarang apa hubungan benda elastis dengan gaya pegas? Nah, sebelum itu anak-anak, Bapak mau memperlihatkan sebuah benda ya. Ini apa namanya? Karet ya. Karet gelang ya. Karet gelang. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana bentuknya? Lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Sekarang Bapak akan memberikan gaya kepada benda ini. Apa yang terjadi? Apakah bentuknya masih sama? Tidak ya, bentuknya sudah berubah. Ya, yang awalnya bulat sekarang menjadi oval ya, dia memanjang ya, memanjang. Nah, sekarang Bapak lepas dia. Apa yang terjadi? Dia akan kembali lagi ke dalam bentuk lingkarannya, bentuk semulanya ya. Nah, disinilah terjadi gaya pegas anak. Di saat kita menarik dan kembali lagi, dia ini berlaku gaya pegasnya anak ya. Nah, inilah hubungan dari gaya pegas dengan benda elastis ya. Gaya pegas biasanya berada di dalam benda elastis ya. Kira-kira sampai sini paham? Paham ya? Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Gaya pegas merupakan gaya terdapat pada benda pegas atau elastis sehingga membuat pegas memanjang ataupun memendek. Nah, sekarang kira-kira apa saja benda elastis dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Seperti tadi ya, yang disebutkan oleh Alif ya, shock breaker itu termasuk benda-benda yang elastis. Terus apa lagi? Ketapel, trampolin, apa lagi? Ban dalam, karet, spring bed, busur. Itu termasuk menggunakan benda-benda yang elastis anak-anak ya. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, coba kita lihat contohnya. Nah, yang pertama trampolin. Nah, ini sering kita lihat ya trampolin ya. Biasanya itu ada di TV ya, di sirkus-sirkus itu anak ya. Biasanya dia buat loncat-loncat. Nah, terus ketapel. Ya, ketapel ini pasti sering sekali nih. Bapak yakin yang laki-laki ini sering ini. Biasanya ketapel itu kita gunakan untuk berburu burung ya, biasanya ya. Nah, terus busur panah. Pernah lihat ini? Pernah ya. Baik. Nah, kira-kira anak-anak sampai sini paham? Macam-macam dari benda-benda yang menggunakan benda-benda elastis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang anak, Bapak akan
menayangkan sebuah video ya, yaitu berita tentang banjir. Nah, di sini anak-anak, Bapak berharap kepada kalian anak-anak ya, untuk menyaksikan video ini anak-anak ya. Diperhatikan dan ditulis ya, ditulis apa saja hal-hal penting yang ada dalam video ini ya. Perhatikan. Sebuah jembatan gantung yang menghubungkan desa Korobera dan desa lainnya di Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, roboh diterjang banjir pada sore kemarin. Akibatnya, warga desa Korobera kesulitan untuk berpergian karena jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung dari dan keluar desa. Hujan yang mengguyur sejak pagi kemarin juga menyebabkan luapan air Sungai Wajo merendam areal persawahan para petani. Hingga saat ini belum diketahui kerugian yang dialami para petani. Tim BPBD Kabupaten Sika turun ke lokasi mengecek kondisi jembatan yang roboh guna penanganan lebih lanjut. Pasalnya, warga desa Korobera terancam terisolasi jika tidak memiliki jembatan. Kejadiannya jembatan putus ini tadi sore sekitar jam 4. Dari kami diperintah untuk dari BPBD Sika untuk meninjau dan memantau kondisi yang terakhir yang terjadi di Kecamatan Pada. Melihat situasi ini kami akan kaji dan kami laporkan ke pimpinan kami untuk dilanjutkan ke Bupati untuk tindak lanjut selanjutnya seperti apa dari pemerintah Kabupaten Sika. Hingga saat ini, Pemkab Sika masih mendata sebuah kerusakan dan kerugian akibat banjir ini. Pasalnya, hujan deras yang mengguyur sejak pagi kemarin menyebabkan banjir di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Mego, Kecamatan Magepanda, dan Kecamatan Waigete. Citos Narun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, baik anak-anak. Setelah kalian menonton video tadi, ya, berita tentang banjir. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam video itu? Ya, coba lihat dulu. Hujan. Coba. Main apa? Kerugian sawah. Oke, coba. Najwa. Apa? Jembatan. Apa? Jembatan apa? Runtuh ya, atau terputus. Coba. Ya, jembatan roboh. Sudah ya, jembatan roboh. Apa lagi? Banjir. Apa? Ada sampahnya, apalagi ya, di sana juga terdapat airnya sangat deras, sangat ya, deras sekali airnya, sehingga tidak bisa orang itu menyeberang ke sana ya. Nah, baik, sampai sini sudah paham ya penampilan tadi ya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan menayangkan video yang kedua. Nah, di sini juga Bapak berharap kepada kalian untuk menyaksikan dan melihat apa saja hal penting yang ada dalam video itu ya. Nah, video ini yaitu tentang sejarah alat pelontar. Coba diperhatikan. Pada abad pertengahan, berbagai negeri saling serang menyerang demi menjadi yang paling mendominasi. Hal ini kemudian memunculkan upaya-upaya untuk menang, seperti menemukan senjata-senjata penghancur yang mematikan. Ketapel adalah salah satu penemuan alat penghancur tersebut. Senjata ini pun berandil besar terhadap berubahnya jalan perang dan seringkali menjadi unsur penentu yang menentukan nasib suatu peperangan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sejarah ketapel, senjata yang sangat melegenda. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Istilah ketapel atau ketaput diambil dari bahasa Yunani. Kata yang berarti bawah dan polo, melemparkan.
Ketapel awalnya ditemukan oleh bangsa Yunani pada abad 300 sebelum Masehi. Selama bertahun-tahun ketapel didesain ulang dan digunakan oleh tentara-tentara di seluruh dunia. Ketapel sendiri mulai digunakan dalam perang pada awal 399 Masehi. Macam-macam ketapel. Yang pertama adalah balista di abad ketiga. Balista adalah busur raksasa yang cara kerjanya hampir sama dengan busur genggam. Meskipun memiliki sistem akurasi yang baik, namun balista bukan senjata pengepung yang akurat dan efektif karena tidak memiliki kekuatan otot yang diperlukan untuk merobohkan benteng musuh. Mobilitasnya juga terbatas. Balista digunakan oleh orang Yunani menjelang akhir abad ke-3. Yang kedua adalah spingal pada abad ke-11. Spingal diyakini berasal dari Timur Tengah dan Kekaisaran Bizantium. Senjata ini bersifat defensif yang diletakkan di bagian atas benteng dan digunakan dalam jarak dekat, serta penggunaannya pun dibatasi dalam jarak yang relatif lebih kecil. Yang ketiga, mangonel pada abad ke-12. Berasal dari kata Latin yaitu manganon, yang berarti mesin perang. Dengan mengambil desain dasar balista, mangonel dapat melemparkan benda-benda dengan jarak yang lebih jauh dan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada balista. Awalnya ditemukan oleh orang Romawi, tetapi kemudian dimodifikasi dan digunakan oleh tentara Prancis dan Inggris. Yang selanjutnya adalah onager pada abad ke-12. Mengadopsi mangonel, onager menggunakan kekuatan torsi untuk mendorong rudal ukuran yang relatif lebih kecil dibanding ketapel-ketapel jenis lain, sehingga cukup 2 orang untuk mengoperasikannya. Digunakan oleh bangsa Romawi. Sementara itu, sejarah ketapel tangan. Ketapel atau umban, nama permainan ini diambil dari nama alatnya yang terbuat dari kayu yang dibentuk menyerupai huruf Y, atau dengan kayu bercabang atau bercabang. Ketapel adalah sebuah mainan sederhana, namun bisa menjadi sebuah senjata sederhana yang hebat. Sebuah ketapel apabila dimainkan oleh orang yang sudah terampil, tidak hanya mampu membunuh seekor burung merpati. Ketapel zaman dahulu dibuat dari kulit atau juga dari anyaman wool, dengan sebuah kantung di tengahnya untuk meletakkan batu. Semakin panjang tali ketapelnya, semakin jauh pula lemparannya. Ketapel jarak jauh panjangnya sekitar 3 kaki. Menurut sebuah dokumen perang, pasukan panah dilatih untuk membidik target sejauh 175 meter, sedangkan pasukan ketapel 375 meter. Pasukan ketapel bahkan mampu membidik muka musuh secara akurat dengan kecepatan lemparan mencapai 90 km per jam. Seorang penulis Romawi mengatakan bahwa prajurit yang mengenakan baju pelindung berlapis kulit lebih takut pada serangan umban daripada anak panah. Sebuah dokumen kesehatan Roma yang ditulis oleh Celsus menunjukkan cara-cara pengambilan batu ketapel dari dalam tubuh seseorang. Ini artinya bahwa batu ketapel mampu menembus tubuh seseorang walaupun dengan pelindung tubuh dari kulit. Tentang ini bagaimana menurut kalian, Joy? Baik, setelah kalian menonton video tadi anak, kira-kira apa saja yang ada dalam video tadi? Ketapel ya, alat frontal zaman dulu ya. Terus apa lagi nak? Alat frontal, betul sekali, alat frontal. Nah sekarang anak-anak, dari kedua video yang kita tonton barusan, nah sekarang papa bertanya anak. Tadi kan yang pertama kita sudah mempelajari, menyaksikan video tentang banjir ya. Terus yang kedua tentang sejarah alat frontal. Nah kira-kira bagaimana cara kita untuk mengirimkan makanan dari seberang kiri ke seberang kanan ke tempat seberang sana untuk mengirimkan makanannya, nah kira-kira
Ya coba Dandi. Menggunakan alat pelontar ya. Kenapa kita harus menggunakan alat pelontar? Ya satu sisi kita memikirkan anak-anak yang pertama karena tadi arusnya padat deras arusnya ya. Kalau tadi kita menggunakan sampah otomatis tidak bisa kita ke ujung sana ya. Nah makanya kita akan membuat sebuah pelontar. Nah sekarang anak-anak Bapak minta kepada kalian untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya, baik. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Baik. Sekarang anak, di situ ada LKPD-nya yang Bapak bagikan anak-anak ya. Nah, perhatikan Bapak semua. Perhatikan. Nah, di sana di dalam LKPD-nya tersebut anak ada petunjuk LKPD-nya ya. Ada petunjuk LKPD-nya di halaman 3. Di halaman 3 ya. Di halaman 3. Nah, dan anak, Bapak minta tolong kepada kalian, anak-anak, jangan lupa untuk menuliskan nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1 ditulis kelompok 1, kelompok 2 ditulis kelompok 2 dan seterusnya anak ya. Jangan lupa juga menuliskan nama anggota kelompoknya ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Tadi kita sudah menyaksikan video tadi ya. Nah, pada proyek kali ini kita akan membuat sebuah alat pelontar. Nah, yang dimana anak-anak di sini Bapak memiliki alat dan bahannya, yaitu yang pertama gunting, ya. Yang kedua double tip, yang ketiga stick es krim dan karet. Terus yang keempat tutup botol. Sekarang anak-anak Bapak minta ke masing-masing perwakilan atau ketua kelompoknya datang untuk mengambil alat dan bahannya ya. Yang pertama kelompok 1. Nah, kelompok 1. Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak Bapak minta kepada kalian untuk mendesain ya alat pelontar yang akan kalian buat ya. Dibuat desainnya terlebih dahulu. Dibuat desainnya nak. Bagi yang belum paham, angkat tangannya ya, biar nanti Bapak datang ke bangkunya untuk membimbing kalian anak-anak ya. Nah coba, nanti juga Bapak akan datang berkeliling melihat keaktifan kalian di bangku kalian. Dibuat dulu anak desainnya ya, dibuat desainnya ya di sini. Dibuat desain alat pelontarnya. Jadi gimana dengan kelompok 1? Ayo dibuat desain alat pelontarnya nak. Dibuat gambarnya dulu ya.
baru nanti kita akan membuat ke dalam bentuk realnya, ya, dalam proyeknya. Yuk, kelompok 2. Oke, bagus. Ayo kelompok 2. Bagus ya. Terus kelompok 3, 4 ya ini ya. Buat gambarnya dulu. Dibuat desainnya dulu anak ya. Dibuat desain dan rancangannya, biar nanti kita akan ada bayangan kita untuk membuat proyek kita pada pagi hari ini. Ya. Kelompok 3 sudah? Sudah ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 1, 2 sudah ya. Kelompok 4. Oke, tinggal kelompok 4. Tunggu sebentar anak ya. Tinggal kelompok 4 dulu. Sudah kelompok 4. Oke, sekarang kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian anak-anak ya. Kalian berdiskusi dan buat alat pelontar kalian dari rancangan yang telah kalian buat anak. Ayo sekarang dibuat ya. Dibuat dari gambar tadi, dari rancangannya tadi. Sekarang dibuat proyeknya. Ayo semua. Coba kita lihat kelompok 3. Ayo dibuat anak. Ayo bekerja semua ya. Bekerja semua. Ayo semua kerja. Oke, sekarang kita lihat kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ingat, kerja sama ya. Kerja sama, semua harus bekerja. Karena di sini Bapak lihat keaktifan kalian juga anak ya. Ya, kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Oh, bagus sekali ini kelompok 2 ini. Ayo cepat anak, bagus. Ini hebat semua ya. Yuk, kelompok 4. Perhatikan, kira-kira kita butuh berapa menit untuk menyelesaikan proyeknya? 15 menit ya. Berarti sekarang kita akan membuat proyek kita pada pagi hari ini selama 15 menit anak-anak ya. Enak, semangat semua. Dikerjakan.
Bagus ini. Nah, seperti ini kelompok 2, kelompok 1 sudah ya? Bagus. Yuk, dicoba dulu. Dicoba dulu nak. Nanti kita maju ke depan lagi ya. Oke, bagus. Sekarang coba kita lihat kelompok 3, kelompok 2. Ayo dicoba dulu kelompok 2. Bagus. Gimana dengan kelompok 4? Sudah? Coba kelompok 4. Lihat. Ada yang tebal lagi. Yang bawah. Yang bawah. Nah, depan. Mana yang ada? Depan ini. Jangan terlalu keras, ya, jangan terlalu keras. Kalau keras patah nanti. Ya, sebentar anak ya, tinggal kelompok 4 lagi ya. Nah, baik. Sudah semua? Sudah semua ya. Nah, sekarang anak kita coba dulu ya. Kita coba menguji ya. Kita akan menguji hasil proyek kalian. Yang pertama, coba kelompok 1 maju ke sini. Maju ke sini. Kita coba proyeknya dulu. Dapatin enak sama Pak. Coba dilontarkan dulu anak. Iya, bisa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, kelompok 2 lagi. Ayo kelompok 2. Oke, sudah bisa terlempar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, ayo kelompok 3. Oke, kelompok 3 juga berhasil. Tepuk tangan dulu. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 juga berhasil. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang anak, coba kalian lihat LKPD kalian. Lihat LKPD kalian. Kalian jawab soal yang ada di LKPD dulu. Nanti kita presentasikannya sekalian dengan proyek kalian. Sudah?
Sudah ya? Sudah semua? Oke, sudah dikumpulkan semua ya. Sekarang anak-anak, sudah? Sekarang maju kelompok 1 dulu untuk memaparkan proyeknya dulu. Dan sekalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Tunjukkan dulu mana proyeknya dulu. Mana proyeknya tadi? Ya kan? Nah ini proyeknya ya. Nah sekarang coba lihat di RKPD-nya, dijelaskan. Baca soalnya ya. Setelah membuat proyek alat pelontar sederhana, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Jelaskan alasannya. Ia bisa menyelesaikan yang sedang dihadapi karena dengan menggunakan alat pelontar orang bisa mengirimkan makanan dengan alat pelontar ke seberang sungai. Oke, baik. Nah, sekarang coba lihat anak alat pelontarnya kelompok 1. Bagaimana? Apakah bagus? Bagus ya? Sudah dicoba tadi ya? Dan berhasil ya, tinggi sekali tadi ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo tepuk tangan. Sekarang coba kelompok 2 lagi. Kelompok 2. Mana tadi? Alat pelontarnya. Coba diangkat. Dikasih lihat temannya dulu anak. Kasih lihat. Kasih lihat. Nah, ini ya, ini hasilnya dari, perhatikan semua, ini hasil dari kelompok 2. Nah, sekarang coba dibaca presentasinya. Setelah membuat alat pelontar sederhana, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Jelaskan alasannya. Ia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi karena dengan menggunakan alat pelontar bisa mengirimkan makanan dengan alat pelontar tersebut ke seberang sungai. Oke, bagaimana dengan hasil karyanya tadi nih? Bagus, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo dulu tenang. Sekarang kelompok 3. Ayo balik kelompok 3. Neri. Iya, dikasih lihat temannya dulu. Dikasih lihat dulu temannya. Dikasih lihat ini alat pelontarnya. Nih, lihat. Ini alat pelontar dari kelompok 3 ya. Ya, ini. Nah, sekarang ayo dibaca. Setelah membuat proyek alat pelontar sederhana, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Jelaskan alasannya. Ya, bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi karena dengan menggunakan alat pelontar orang bisa mengirimkan makanan dengan alat pelontar tersebut ke seberang sungai. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mari sini. Sekarang kelompok 4, kelompok terakhir ya. Ayo dikasih lihat dulu. Kasih lihat dulu alat pelontarnya ke teman-temannya. Oke, ini alat pelontar dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4. Sudah ya? Oke, ayo dipresentasikan. Dalam memproyek alat pelontar sederhana, apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Jelaskan alasannya. Ya, bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi karena dengan menggunakan alat pelontar orang bisa mengirimkan makanan dengan alat pelontar tersebut ke seberang sungai. Oke. Bagaimana dengan hasil dari kelompok 4? Bagus ya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, perhatikan anak. Nah, pada kali ini kita sudah membuat proyek yaitu alat pelontar sederhana ya. Yang dimana ini hasil dari kelompok 1 ya. Ini sudah bagus sekali ya. Terus kelompok 2 ini sudah bagus juga ini. Kelompok 3 ya. Dan ini yang kelompok 4. Nah, di sini ada berbagai macam alat pelontar yang dibuat ya.
Nah, yang dengan satu tujuannya yaitu untuk melemparkan suatu benda. Nah, baik. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, kita sudah bisa membuat sebuah alat pelontar sederhana. Nah, sekarang kita akan merefleksikan ya kegiatan kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Yang dimana pada pagi hari ini kita sudah mengetahui apa itu benda-benda yang elastis ya. Terus kita sudah mengetahui manfaat dari benda elastis dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus yang ketiga kita juga sudah mempelajari tentang gaya pegas ya. Terus benda-benda yang memanfaatkan gaya-gaya pegas. Nah, kira-kira sampai sini kalian sudah paham semua, nah? Sudah ya? Nah, untuk melihat seberapa paham kalian, Bapak akan membagikan soal evaluasi, ya. Yang dimana Bapak ingatkan lagi anak, kalau di soal evaluasi kita harus mengerjakan sendiri-sendiri ya. Karena di sini Bapak mau melihat seberapa paham kalian tentang materi benda-benda elastis, ya. Oke, perhatikan anak, jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen, hari dan tanggal pada hari ini ya. Ayo dikerjakan, ingat, dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan sampai ada yang kerjasama ya. Sudah semua? Sudah ya. Sekarang dikumpulkan. Biar Bapak yang ambil ya di masing-masing kelompok. Oke. Sudah ya. Oke. Ya, bagus. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Baik anak ya. Barusan kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasi ya, anak ya. Nah, di sini Bapak berharap kepada kalian anak-anak untuk selalu belajar anak-anak ya. Nah, Bapak mau informasikan lagi pelajaran yang akan kita pelajari di minggu depan ya. Nah, pelajaran kita akan mempelajari tentang apa? Tentang mengapa aku terbang ya. Dan biasanya itu merupakan gaya pegas ya. Nah, Bapak harap kepada kalian anak-anak semua untuk belajar di rumahnya ya, dibuka-buka bukunya ya, belajar ya. Ingat, selalu jaga kesehatan kalian juga ya. Jangan sampai kalian sakit ya, karena perhatikan anak, karena
sekarang musimnya musim sakit ya, orang sakit ya, banyak sekali orang-orang yang sakit sekarang karena mungkin salah makannya juga dengan cuaca-cuacanya. Nah untuk itu anak, Bapak ingatkan lagi jangan lupa jaga kesehatannya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah untuk itu Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo ketua kelas. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ketua kelas. Nah, perhatikan anak, ingat ya, jangan lupa nanti di saat kalian pulang, kalian langsung pulang ke rumahnya ya. Jangan sampai ada yang berhenti di sana sini ya. Harus langsung pulang ke rumahnya. Dan ingat, jangan lupa jaga kesehatannya anak-anak ya. Nah, terus Bapak minta maaf juga mungkin ada salah kata Bapak dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.